Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Kita perhatikan di sini ada gambar, ya. Ada matahari, di sini cahaya, kemudian ada udara, kemudian ada rusa yang sebagai konsumen, kemudian ada tumbuhan yang sebagai produsen. Kemudian di sini ada cacing tanah sebagai pengurai. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Nah, ini yang menjadi hal yang penting dalam lingkungan tadi, mengenal lingkungan biotik dan mengenal lingkungan abiotik. Nah, bagaimana pengaruh komponen abiotik, yaitu suhu, terhadap komponen biotik, yaitu ikan dalam suatu ekosistem? Itu contoh. Nah, Ananda akan mempelajari komponen-komponen ekosistem, biotik dan abiotik pada materi berikut ini. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme, yang artinya semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik atau mikroorganisme seperti bakteri atau dekomposer. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Ini berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Komponen biotik ini dibedakan menjadi 3, yakni produsen atau autotrop, konsumen atau heterotrop, dan pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama atau yang A, produsen atau autotrop. Pengertian produsen atau organisme autotrop adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis, karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Nah, berikutnya yang B adalah konsumen atau heterotrop. Pengertian konsumen atau organisme heterotrop adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Nah, hewan yang termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrop ini terdapat 3 jenis, ya. Apa saja jenisnya? Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi, yaitu antara lain yang pertama karnivora, yakni organisme yang sumber makanannya adalah daging atau organisme lain. Contoh karnivora misalnya singa, harimau, buaya, serigala, dan hiu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, herbivora. Herbivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan, berarti pemakan daun atau pemakan tumbuhan. Contohnya herbivora misalnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan zebra, serta hewan lainnya. Nah, kemudian omnivora, yakni organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan dan daging atau organisme lain. Jadi keduanya dia memakannya, baik tumbuhan maupun dari hewan. Adapun contoh omnivora misalnya beruang, monyet, ayam, tikus, dan babi, atau ada hewan yang lainnya dan lain-lain. Nah, kemudian bagian C ini kita masuk ke dalam pengurai atau dekomposer. Nah, pengertian pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga, karena semua organisme kembali lagi ke asal.
bentuknya menjadi sumber daya alam. Contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu. Jadi ini yang tidak hidup. Kelembaban, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Untuk lebih memahami, kita lihat komponen biotik di lingkungan sekitar kita. Itu dia. Nah, kesimpulannya dari materi ini, yang pertama adalah lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain, berarti saling mempengaruhi. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk yang tak hidup atau benda mati. Nah, yang kedua kesimpulannya, lingkungan abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan atau yang hidup menempati suatu lingkungan. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Komponen abiotik antara lain tanah, temperatur air, udara, dan sinar matahari. Yang ketiga, hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme termasuk komponen biotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peran atau relung dan tugas tertentu. Berdasarkan peran dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di blog Bapak ini Anda bisa melihat, baca juga capaian pembelajaran, materi yang lain. Nah, kemudian ada kuis. Ya, setelah kita mempelajari, kita melihat, ya, mendengar, kemudian kita sampai di mana pemahaman kita bisa lihat melalui klik kuis nantinya. Anda bisa klik, ya, kuis ini akan tampil seperti, sebentar, tampilannya Anda bisa lihat di sini. Nah, muncul kuis makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini Anda bisa lihat, ya, beberapa soal yang Anda harus jawab, yang nantinya Anda bisa melihat kemampuan Anda mengenal materi atau mempelajari materi makhluk hidup dan lingkungannya. Ada 10 soal, Anda bisa coba untuk mengerjakan kuisnya. Kemudian nanti akan tampil skor di mana Anda mendapatkan nilai tertentu sampai di mana Anda memahami tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.